Dua DPO dianggap fiktif. Lantas cara Eki dibawa ke jembatan Cirebon bagaimana? Kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkap adanya fakta yang belum terungkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Hal tersebut diungkapkannya setelah gelaran sidang pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada hari ini, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Tim hukum Peggy kemudian mengungkit soal putusan PN Cirebon dengan terdakwa Rivaldi Eko Ramdhani pada tanggal 26 Mei tahun 2017 lalu. Kemudian pihaknya mempertanyakan cara Eki dibawa ke flyover Desa Kepongpongan, Cirebon usai dianiaya oleh para terdakwa. Dalam putusan Rivaldi ini, tertulis bahwa Eki dibawa dengan cari diapit oleh DPO Dani dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki. Jadi ini yang belum terungkap oleh rekan-rekan semua. Bisa kita lihat dalam putusan nomor 3, itu putusan tentang Rivaldi Eko Ramdhani. Di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa korban Muhammad Rizky Rudiana itu dibawa oleh Dani dan Andi yang merupakan DPO dua-duanya, menggunakan kendaraan bermotor ke flyover. Katanya usai gelaran sidang pra-peradilan Peggy hari ini, dilansir tayangan Breaking News Kompas TV. Sementara itu, Polda Jabar sebelumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah Peggy Setiawan. DPO atas nama Dani dan Andi pun dinyatakan polisi gugur atau dihapuskan. Lantas kini yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara Eki bisa sampai di flyover jika Dani dan Andi hanyalah DPO fiktif alias tidak ada. Pertanyaannya, kalau seandainya dua DPO tersebut adalah fiktif berarti korban Eki ini dibawa oleh siapa ke flyover? Apakah terbang? Apakah ada jin korin yang membawa korban Eki ini? Jadi ini bisa dibaca di halaman 153 di pertimbangan putusan tersebut. Itu yang belum terungkap, ungkapnya. Lebih lanjut tim hukum Peggy mengungkap potensi dugaan rekayasa fakta kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini. Kalau seandainya ada perubahan, nanti berarti ada potensi dugaan rekayasa fakta kejadian itu kuat, imbuhnya. Tim hukum Peggy juga mempermasalahkan Polda Jabar yang tak mengajukan bukti alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selama ini bukti yang diungkap Polda Jabar hanyalah berdasarkan keterangan dari para terdakwa saja. Kedua, bahwa Polda Jabar tidak pernah mengajukan bukti alat yang dipergunakan, barang bukti yang digunakan untuk melakukan pidana. Contoh, dalam putusan pengadilan, juga di dalam surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, itu Peggy alias Perong menggunakan samurai. Pertanyaannya tidak pernah diajukan alat bukti berupa sidik jari, yang ada hanyalah keterangan-keterangan daripada terdakwa, pungkasnya. Saksi ahli pidana ingatkan penghapusan 2 DPO dalam kasus Vina Cirebon tidak bisa begitu saja. Sementara itu, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Prof. Suhandi Cahya, menyatakan bahwa DPO tidak bisa direvisi atau dianulir begitu saja. Hal itu disampaikan Suhandi saat menjadi saksi ahli dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Dalam kasus Vina Cirebon 2016, Polda Jabar sebelumnya menyatakan ada 3 DPO yakni Peggy, Andi dan Dani. Setelah menangkap Peggy, Polda Jabar merevisi bahwa 2 DPO lainnya fiktif berdasarkan keterangan para saksi. Pada sidang tersebut, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan kepada saksi soal perubahan status 2 DPO dalam kasus tersebut. Siapa yang berhak menetapkan DPO? Tanya Hakim. Penyidik, jawab Suhandi. Siapa yang berhak menghapus DPO? Ada tidak yang berhak menganulir atau merevisi? Tanya Hakim. Oh, itu tidak bisa, jawab Suhandi. Suhandi mengatakan bahwa status DPO bisa berubah jika orang yang dalam DPO tersebut sudah tertangkap atau meninggalkan dunia. Tidak bisa berubah kalau tidak ada berita acara DPO ditangkap atau meninggal, kata Suhandi.
Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman kemudian menanyakan bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penetapan DPO. Bagaimana apabila orang yang ditetapkan DPO bukan pelaku? Tanya hakim. Mesti gelar perkara, harus dilaporkan dalam gelar, kata ahli. Suhandi pun mengatakan jika 2 DPO dikatakan fiktif, maka patut diduga terjadi salah penilaian saat penetapan DPO.